Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam di Masjidil Haram. Beliau bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Beliau merupakan ulama produktif yang menulis kitab-kitab penting sebagai referensi pembelajaran pesantren. Selain itu, beliau merupakan salah satu ulama sufi dan sering disebut sebagai penyambung sanad ulama Nusantara. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara, Banten pada tahun 1813 Masehi atau 1230 Hijriah. Beliau lahir di lingkungan pesantren yang menjadi keseharian keluarganya. Ayahandanya bernama Kiai Umar bin Arabi dan ibunya bernama Zubaidah. Beliau merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, tepatnya dari jalur putra Maulana Hasanuddin atau Sunan Banten I. Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani dimulai sejak kecil. Beliau mendapat tempaan langsung dari orang tuanya. Beliau mengaji dengan ayahandanya kitab-kitab nahwu, syaraf, fikih, dan tafsir. Pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan kesempatan untuk mengaji ke Tanah Suci. Di Makkah, beliau menunaikan ibadah haji sekaligus belajar dengan beberapa ulama. Di Tanah Suci tersebut, beliau belajar ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadis, tafsir, dan fikih. Di antara guru-guru beliau yaitu Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimyati, Ahmad Zaini Dahlan, Muhammad Khatib Al-Hambali. Kemudian setelah mengaji dengan beberapa guru di Makkah, Syekh Nawawi Al-Bantani melanjutkan belajar ke Mesir dan Syam. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani sempat pulang ke tanah air untuk sementara selama 3 tahun. Ketika itu pada masa penjajahan Belanda, kawasan Banten tidak dalam situasi yang kondusif. Beliau menyaksikan praktek-praktek ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Belanda terhadap rakyat. Tak ayal, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian berdakwah keliling Banten, mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan, beliau dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Hingga akhirnya beliau kembali ke Makkah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda, tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Makkah, beliau segera kembali memperdalam ilmu agamanya kepada guru-gurunya. Dalam catatan perjuangan kebangsaan, Syekh Nawawi Al-Bantani termasuk bagian ulama pejuang yang berani melawan kuasa penjajah. Bahkan ketika di Mekah, beliau menghimpun santri-santri Nusantara agar menolak penjajahan dengan tidak mengikuti adat istiadat dan sistem yang diajarkan oleh Belanda. Salah satu di antaranya adalah penolakan untuk mengikuti pakaian ala pejabat-pejabat Belanda. Tentang waktu kehidupan Syekh Nawawi Al-Bantani terkait dengan perjuangan para santri dan kiai pada tahun 1888 di Cilegon. Sarjana-sarjana yang dididik oleh sistem kolonial atau peneliti yang menggali dari arsip kolonial akan melihat bahwa peristiwa Cilegon 88 merupakan pemberontakan. Namun, dengan perspektif yang berbeda, peristiwa ini dapat dilihat sebagai perjuangan untuk melawan kuasa kolonial. Jaringan Thariqat yang menjadi tulang punggung pergerakan juga terkait dengan jaringan santri kiai yang melibatkan Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai epicentrum pergerakan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Juli 1888 di Cilegon, Banten. Gerakan ini dipimpin oleh Haji Abdul Karim, Haji Tubagus Ismail, Haji Marzuki, dan Haji Wasid. Haji Wasid merupakan murid Syekh Nawawi Al-Bantani selama mengaji di Makkah, yang kemudian kembali ke tanah air dan mengajar santri di kampung halamannya, Beji, Cilegon. Selama di Makkah pada periode kedua ini, Syekh Nawawi Al-Bantani mengabdikan diri mengajar dan menulis kitab. Sebagai ulama yang mengajar di Makkah, Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi jembatan mata rantai jaringan ulama Nusantara dan Arab. Beliau merupakan salah seorang ulama yang mengajar di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah bersama dengan kawan seperjuangan beliau, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Mahfud At-Tarmasi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Syekh Nawawi Al-Bantani mulai masyhur ketika menetap di Syi'ib Ali, Mekah. Beliau mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya semakin bertambah. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia.
Hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama dalam bidang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Banyak santri-santri dari penjuru Nusantara yang datang berguru kepada beliau, diantaranya adalah Kiai Khalil Madura, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Asnawi, Kiai Asy'ari Bawean, Kiai Tubagus Muhammad Asnawi, Kiai Najihun, Kiai Ilyas, Kiai Abdul Ghafur, dan Kiai Tubagus Sukri dari Jawa Barat. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika beliau ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Makkah dan Madinah saja beliau dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur. Dalam pemahaman tasawuf, Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan tokoh sufi beraliran Qadiriyah. Aliran ini berdasarkan pemahaman pada ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada ranah tasawuf, Syekh Nawawi Al-Bantani menulis kitab Salalim Al-Fudhala yang didasarkan pada teks pelajaran tasawuf Hidayah Al-Adzkiya ila Thariq Al-Auliya, karya Zain ad-Din Al-Malibari yang ditulis pada tahun 914 Hijriah atau 508 Masehi. Kitab ini sangat populer di pesantren-pesantren tanah Jawa, bahkan disebut dalam rangkaian kisah Salat Centini. Karya beliau yang lain dalam bidang tasawuf adalah Misbah ad-Duldun ala Manhaj al-Atan fi Tabwibil Hukum. Syekh Nawawi Al-Bantani sering mengaku sebagai pengikut Imam Asy'ari atau Asy'ariyah serta Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebagai pengikut Imam Asy'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani memperkenalkan konsep sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seorang muslim harus mempercayai bahwa Allah memiliki sifat yang dapat diketahui dari perbuatannya, karena sifat Allah adalah perbuatannya. Untuk menjelaskan kepada pembaca awam, Syekh Nawawi membagi sifat Allah dalam 3 bagian, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Dari penjabaran ini, sifat wajib mempunyai sifat pasti yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mustahil tidak adanya. Sedangkan sifat mustahil merupakan sifat yang pasti tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib tidak adanya. Sedangkan sifat jaiz atau mungkin adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Dari kitab-kitab yang ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani, terlihat bahwa beliau berhasil memperkenalkan teologi Asy'ari dalam sistem pemikiran kaum muslim di Nusantara, terutama transmisi pengetahuan melalui komunitas pesantren. Beliau juga membahas tentang dalil naqli dan akli, yang menurut beliau harus digunakan bersama-sama. Jika terjadi pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli harus didahulukan. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, menjadi kewajiban seorang muslim untuk memahami keesaan Allah dengan memahami dalil-dalil yang menjadi petunjuk keberadaan dan kemahabesaran Sang Khalik. Bagi Syekh Nawawi Al-Bantani, pemikiran-pemikiran dalam bidang tasawuf yang disampaikan dalam karya-karyanya berakar dari telaah sekaligus petualangan batinnya. Beliau mengibaratkan syariat dengan sebuah kapal, tarekat sebagai laut, dan hakikat merupakan intan dalam lautan yang hanya dapat diperoleh dengan kapal yang berlayar di samudera luas. Beliau berpendapat syariat dan thariqat merupakan awal perjalanan seorang sufi, sementara hakikat merupakan hasil dari syariat dan thariqat. Dengan demikian, Syekh Nawawi Al-Bantani menilai bahwa laku thariqat menjadi jembatan menuju hakikat, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Pemikiran beliau agak berbeda dengan beberapa sufi Nusantara lainnya, semisal dengan Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdul Rauf As-Singgili. Beliau lebih dekat dengan pemahaman tasawuf Imam Al-Ghazali dalam memandang sinergi tarekat, syariat, dan hakikat. Dalam catatannya tentang fikih dan tasawuf, terutama dalam kitab Salalim Al-Fudhala, Syekh Nawawi terlihat sebagai Imam Al-Ghazali di era abad ke-20. Menurut beliau, ilmu lahiriah dapat diperoleh langsung dari proses ta'alum atau berguru dan tadarus atau belajar, sehingga mencapai derajat alim. Sedangkan ilmu batin diperoleh melalui proses zikir, muraqabah, dan musyahadah, sehingga mendapatkan derajat arif. Dalam pandangan Syekh Nawawi